Halo teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang galaksi Bima Sakti. Terdapat banyak bintang, nebula, dan gugus bintang yang bisa diamati di langit setiap malamnya. Semua objek tersebut berada di dalam galaksi kita. Di beberapa bagian bintang nampak padat, sehingga ketika langit cerah, bersih dari awan, dan kondisi sekitar yang gelap, kita bisa melihat pita berwarna putih yang memanjang dan melintasi beberapa rasi seperti Sagittarius atau arah pusat galaksi, Scorpius, Ophiuchus, Aquila, Cassiopeia, Auriga, Crux, dan Centaurus. Itulah bidang galaksi yang kita tinggali. Bentuknya yang seperti itu kemudian menginspirasi orang untuk menamakannya dengan sebutan Milky Way. Kata galaksi dan Milky Way sendiri diadaptasi dari bahasa Yunani, galaxias, dan Latin Via Lactea, dengan kata dasar lactea yang berarti susu. Sedangkan menurut orang Indonesia, galaksi kita diberi nama Bima Sakti. Sayangnya, sumber sejarah penamaan ini tidak jelas. Bentuk galaksi. Galaksi adalah tempat berkumpulnya bintang-bintang di alam semesta. Hampir tidak ditemukan adanya bintang yang berkelana sendiri di ruang antar galaksi. Dan matahari termasuk di antara 200 miliar bintang di galaksi Bima Sakti, disingkat dengan galaksi. Dengan asumsi bahwa rata-rata massa bintang di galaksi adalah sebesar massa matahari, maka massa galaksi dapat mencapai 2 kali 10 pangkat 11 massa matahari, yaitu 2 kali 10 pangkat 30 kg. Bentuk galaksi Bima Sakti seperti dua buah piring cekung yang ditangkupkan. Bagian tengahnya tebal dan semakin pipih ke arah tepi, dan terdapat lengan-lengan spiral di dalamnya. Oleh karena itu, galaksi kita digolongkan ke dalam galaksi spiral. Berdasarkan klasifikasi galaksi Hubble, galaksi Bima Sakti termasuk ke dalam kelas SB huruf besar dan BC huruf kecil. Artinya galaksi kita adalah galaksi spiral yang memiliki bar atau pelang di bagian pusatnya dengan kecerlangan bagian pusat yang relatif sama dengan bagian piringan, dan memiliki struktur lengan spiral yang agak renggang di bagian piringannya. Galaksi spiral tersusun atas 3 bagian utama, yaitu bagian bulge, halo, dan piringan. Ketiganya memiliki bentuk, ukuran, dan objek penyusun yang berbeda-beda. Bahkan, bagian bulge dan piringan menjadi penentu dalam klasifikasi galaksi yang dibuat oleh Hubble di diagram Garpu-Talla. Yang pertama tadi bagian bulge. Bagian bulge adalah daerah di galaksi yang kepadatan bintangnya paling tinggi. Bintang-bintang tua lebih banyak ditemukan daripada bintang muda, karena sangat sedikit materi pembentuk bintang yang terdapat di sini. Bulge ini berbentuk elipsoid seperti bola rugby. Bintang-bintang di dalamnya bergerak dengan kecepatan tinggi dan orbit yang acak, tidak sebidang dengan bidang galaksi. Bagian yang kedua, komponen kedua adalah halo. Berbentuk bola, ukuran komponen ini sangat besar hingga jauh membentang melingkupi bulge dan piringan. Bahkan mungkin lebih jauh daripada batas terluar piringan galaksi yang bisa kita amati. Objek yang menjadi penyusun halo dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu stellar halo dan dark halo. Yang dimaksud dengan stellar halo adalah bintang-bintang yang berada di bagian halo, namun hanya sedikit ditemukan bintang individu di bagian ini. Yang lebih dominan adalah kelompok bintang-bintang tua yang jumlah bintang anggotanya mencapai jutaan buah, yang disebut dengan gugus bola atau globular cluster. Di bagian ketiga, yaitu di bagian piringan, terdapat bintang-bintang muda serta gas dan debu antar bintang yang terletak di lengan spiral. Banyak ditemukannya bintang muda dan gas antar bintang sangat berkaitan erat, karena gas adalah materi utama pembentuk bintang. Di beberapa lokasi bahkan ditemukan bintang-bintang muda yang masih diselimuti gas, yang menandakan bahwa bintang-bintang tersebut baru terbentuk. Sedangkan banyaknya debu di piringan membuat pengamat di bumi kesulitan untuk melakukan pengamatan visual di sekitar bidang galaksi.
terutama ke arah pusat galaksi. Karenanya, pengamatan di sekitar bidang galaksi akan memberikan hasil yang lebih baik jika dilakukan di daerah panjang gelombang radio dan inframerah yang tidak terpengaruh oleh debu antar bintang. Dari perhitungan kecepatan orbit bintang-bintang di dalamnya, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat sebuah benda bermasa sangat besar yang berada di pusat galaksi yang jauh lebih besar daripada perkiraan sebelumnya. Benda tersebut diyakini adalah sebuah lubang hitam supermasif yang diperkirakan terdapat di bagian pusat semua galaksi spiral, termasuk juga di galaksi Andromeda, galaksi spiral terdekat dari galaksi kita. Setelah materi, mari kita bahas contoh soal. Contoh soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan galaksi? Maka akan saya jawab berikut ini. Jawabannya adalah, galaksi adalah tempat berkumpulnya bintang-bintang di alam semesta, yang hampir tidak ditemukan adanya bintang yang berkelana sendiri di ruang antar galaksi, dan matahari adalah termasuk dalam bintang dalam galaksi Bima Sakti. Dan itu untuk menjawab soal nomor 1. Dan untuk soal nomor 2, apa saja bagian-bagian dari galaksi? Jawaban nomor 2 adalah, galaksi spiral tersusun atas 3 bagian utama, yaitu bagian bulge, halo, dan piringan. Ketiganya memiliki bentuk, ukuran, dan objek penyusun yang berbeda-beda. Bahkan, bagian bulge dan piringan menjadi penentu dalam klasifikasi galaksi yang dibuat oleh Hubble atau diagram Galputala. Itu untuk menjawab soal nomor 2. Mungkin hanya itu saja dari saya. Sekian dari presentasi yang saya berikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, karena manusia tidak pernah luput dari dosa. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saroga, Basengat Kak Jubata. Bye bye.